Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 2B akan menjelaskan tentang materi diferensiasi implisit dengan dosen pengampu yaitu Alpa Galih Adi Rakasiwi MPD. Kelompok 72B yaitu beranggotakan Ajeng Aprilia Nur Hikmah dengan NPM 2010631050126. Yang kedua Grace Agave Manihuruk dengan NPM 201063105050072. Yang ketiga Muhammad Azmi Abdul Malik yang ber-NPM 2010631050081. Dan yang keempat saya sendiri Muhammad Iksan Juniantika yang ber-NPM 2010631050020. Yang pertama ada diferensiasi implisit. Sebuah fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Sebuah fungsi secara eksplisit berbentuk y sama dengan fx, sedangkan fungsi secara implisit berbentuk r xy sama dengan 0. Untuk lebih mudahnya, bisa diartikan sebagai eksplisit merupakan x dan y yang dapat dipisahkan, di mana y sama dengan fungsi x. Contohnya adalah y sama dengan 2x dikurang 1. Dan untuk yang implisit, x dan y tidak dapat dipisahkan, di mana r merupakan x, y sama dengan 0. Contohnya adalah 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 3 sama dengan 6. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi implisit. Di sini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika sukunya hanya mengandung variabel x, maka turunannya berbentuk x d per dx. Jika sukunya hanya mengandung variabel y, maka turunannya berbentuk y d per dy, dy per dx. Yang ketiga, jika sukunya mengandung variabel x dan y sekaligus, maka turunannya berbentuk xy d per dx ditambah xy d per dy, dy per dx. Contoh soal yang pertama, diberikan sebuah persamaan x kuadrat dikurangi 2xy ditambah x kuadrat y sama dengan 2. Tentukan nilai dy per dx. Kita lihat pada suku ini hanya terdapat satu variabel yaitu x kuadrat, dan untuk min 2xy plus x kuadrat y terdapat dua variabel yaitu x dan y. Untuk menentukan nilai dy per dx, caranya sangat mudah, yaitu yang pertama kita tuliskan persamaannya dulu. Selanjutnya turunkan setiap suku terhadap x. Hasilnya, karena ini hanya satu variabel, maka x kuadrat diturunkan terhadap x menjadi 2x dikurang, di sini terdapat dua variabel, sehingga hasilnya dua y ditambah 2x d dy per dx. Di sini juga dua variabel, dua diturunkan menjadi 0. Selanjutnya kita
keluarin yang di dalam kurung, jadi 2x dikurangi 2y dikurang 2x dy per dx ditambah 2x, ini salah 2x ya maksudnya, 2xy ditambah x kuadrat dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya kita urutkan yang ada dy per dx nya, sisanya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2x dy per dx ditambah x kuadrat dy per dx sama dengan min 2x ditambah 2y dikurang 2xy. Terus ini dy per dx nya dikeluarin, lalu yang min 2x plus x kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan. Selesai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal nomor 2. Misalkan contoh soalnya adalah y ditambah sin xy sama dengan 1. Maka tentukanlah dy per dx. Untuk mencari dy per dx, maka kita akan menurunkan setiap sukunya, di mana untuk turunan y adalah dy per dx. Maka untuk mengerjakannya, kita akan menurunkan turunan dari y. Turunan dari y sendiri adalah dy per dx ditambah turunan dari sin adalah cos xy, dan untuk turunan x adalah 1 dikali y ditambah turunan sin xy, untuk yang y adalah cos xy dikali x dikali dy per dx sama dengan 0, karena turun dari 1 0. Kemudian kita akan merapikannya, yaitu dy per dx ditambah cos xy dikali y ditambah cos xy dikali x kali dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita akan memindahkan dy per dx ini ke depan, maka dy per dx dikali ini akan menjadi 1, karena jika dikalikan dy per dx dikali 1, hasilnya adalah dy per dx itu sendiri. Maka 1 ditambah cos 1 ditambah x dikali cos xy ditambah y dikali cos xy sama dengan 0. Kemudian dy per dx, maka ini ruas y kali cos xy akan dipindahkan ke ruas kanan, maka dy per dx dikali 1 tambah x cos xy sama dengan ini tadi dipindahkan ke ruas kanan, maka dia min y cos xy. Kemudian dy per dx sama dengan min y
cos XY dibagi atau per 1 tambah X cos XY. Maka nilai dari dy per dx sendiri adalah min y dikali cos XY per 1 tambah cos XY. Demikian, terima kasih. Contoh soal selanjutnya, kita mempunyai x kuadrat y plus xy kuadrat sama dengan 6. Tentukan dy dan dx. Di sini kita menganggap y ini sebagai fungsi dari x, fungsi dalam x. Kita tulis x kuadrat yx ditambah x y fungsi dalam x sama dengan 6. Kita turunkan kedua ruasnya. Ingat, di sini kita mempunyai dua fungsi x kuadrat dan y kuadrat, menjadi kita akan menurunkan melalui cara perkalian turunan. Dan menjadi 2x y plus x2, kita tulis y aksen, ditambah 1 dikali y kuadrat ditambah x. Nah, di sini ada satu fungsi, jadi kita harus menurunkan fungsi tersebut menjadi x dikali 2y, dan kita harus menurunkan x-nya ini menjadi y aksen sama dengan 0. Sudah seperti ini, di sini kita mencari dy per dx atau sama aja kayak y aksen. Kita mengelompokkan yang mempunyai y aksen ini persamaan ini dan ini. Kita keluarkan semuanya. 2xy ditambah x kuadrat y aksen ditambah 1 dikali y kuadrat, kita tulis aja y kuadrat, ditambah x dikali 2y y aksen sama dengan 0. 0 itu tadi turunan dari 6. Nah, di sini selanjutnya kita mengelompokkan kedua yang mempunyai y aksen. X kuadrat y aksen ditambah 2x biar lebih gampang, 2x y aksen sama dengan kita pindah ruaskan yang tidak memiliki y aksen, minus y kuadrat minus 2xy. Selanjutnya kita faktorkan atau kita keluarkan y aksennya menjadi x kuadrat plus 2xy sama dengan min y kuadrat min 2xy, menjadi kita mencari y aksennya, kita membagi kedua ruas ini dengan x kuadrat plus 2xy menjadi min y kuadrat min 2xy per x kuadrat ditambah 2xy. Selesai. Itu adalah turunan diferensial implisit dari x kuadrat y plus xy kuadrat sama dengan 6. Di sini ada contoh soal yang keempat, yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat plus xy. Tentukan dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Kita tulis soalnya, yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah xy. Terus
turunan dari y kuadrat itu 2y dikali y aksen sama dengan turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari x kali y, oh ya kita pakainya itu dy per dx sama dengan y aksen. Turunan dari xy itu 1 dikali y aksen ditambah x dikali y aksen, 2y dikali y aksen sama dengan 2x ditambah 1 dikali y aksen ditambah x y aksen. X y aksennya pindahkan ke ruas kiri, jadi 2y dikali y aksen sama dikurangi x y aksen sama dengan 2x plus y aksen, 2x plus y. Nah ini 2x plus ini, maaf salah, 2x plus y ya, 2x plus y. Kita faktorkan y aksennya, berarti y aksen sama dengan y aksen dikali 2y min x sama dengan 2x plus y, dy per dx sama dengan 2x plus y per 2y min x. Sudah ketemu dy per dx nya, kita lanjut ke d kuadrat y per dx kuadrat atau sama dengan y double aksen. Y aksennya udah ketemu tadi di atas, tinggal tulis ulang, yaitu 2x plus y per 2y min x. Kita pakai cara turunan yang ini, u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen per v kuadrat, dengan u sama dengan 2x plus y dan v sama dengan 2y min x. U aksen turunan dari 2x plus y yaitu 2 ditambah y aksen ya. Dikali v nya 2y min x ditambah u aksennya u biasa 2x plus y dikali v aksen berarti turunan dari 2y min x yaitu 2y aksen min 1 per atau dibagi dengan v kuadrat yaitu 2y min x kuadrat. Tinggal substitusikan y aksen yang ada di persamaan ini ke y aksen ini ke y aksen yang sini, tapi sampai sini juga sudah langsung y double aksen atau sudah ketemu jawabannya. Sekian dari kelompok 7 tentang diferensiasi implisit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.